Ini adalah Crimea. Gambar ini menunjukkan seperti apa semenanjung itu dari luar angkasa pada tahun 2021. Semuanya terang benderang, hangat, dan terhubung. Ini adalah wilayah paling berharga yang pernah diambil oleh Vladimir Putin. Dan sekarang lihat gambar kedua ini. Itu adalah Crimea hari ini di tahun 2026. Seluruh kota telah menjadi gelap. Wilayah-wilayah tidak memiliki listrik dan air. Itu karena jalur darat menuju Crimea telah terputus. Jalur laut telah dihancurkan dan jembatan Kerch hampir tidak berfungsi. Semenanjung yang dianeksasi Putin 12 tahun lalu untuk menyelamatkan karir politiknya, kini secara fisik, secara nyata, tenggelam dalam kegelapan di depan seluruh dunia. Faktanya, situasinya sudah begitu buruk, sehingga Rusia benar-benar meminta bantuan Gedung Putih. Jadi, untuk memahami mengapa orang Rusia menjadi begitu putus asa, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana Ukraina sebenarnya berhasil membuat Crimea menjadi gelap. Mengapa warga Rusia di Crimea sekarang membayar harga bensin termahal yang pernah tercatat dimanapun di dunia? Dan tentu saja, bagaimana hal ini memengaruhi pasokan makanan Rusia? Rusia mungkin benar-benar kehabisan makanan, hal yang tak bisa Putin tanggung. Namun mari kita mulai dulu dari sisi kemanusiaan di semenanjung ini. Karena sebelum kita membahas gambaran strategis, gambaran besarnya, semua data yang keluar, semua peta dan implikasi geopolitik dari apa yang terjadi, kita perlu memahami apa yang sebenarnya sedang dialami oleh warga Crimea biasa saat ini. Lihatlah cuplikan berikut ini. Isi emosional dari cuplikan ini sama pentingnya dengan apa yang dia katakan. Kamu tahu, Jumat malam ini terasa aneh. Seharusnya aku pulang bahagia, tapi malah aneh. Haruskah aku pulang dengan bahagia hanya karena aku bekerja dari mana? Dari mana mendapatkan energi? Jika kamu mengerti itu brengsek, hiduplah. Aneh dan kebingungan, bukan kerugian kecil. Karena si aneh itu, komisi Wildberries naik. Harga naik, si aneh langsung rugi, si aneh untung, sampai-sampai si aneh nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan cuma buat dirimu sendiri si aneh. Kamu gak bisa si aneh. Lakukan apa saja. Dan jadi aneh. Kamu benar-benar gak bisa apa-apa. Hidup ini tidak tergantung padamu. Sial. Kamu pulang dan berpikir, gimana caranya bertahan hidup di dunia ini brengsek? Gue takut banget brengsek. Gue bahkan bilang ke nyokap gue mungkin bakal jadi pelacur. Gue gak tahu. Dia bilang mereka bahkan gak bakal nerima lo jadi pelacur. Lo udah tua, brengsek dan kena herpes. Gue pikir, Ya brengsek. I think we'll freak. Ya apa? Brengsek? Mimpi buruk sekali. Sialan banget. Itu manusiawi. Wanita Rusia itu benar-benar hancur oleh situasi yang harus dia jalani dan hal-hal di luar kendalinya. Ketika kita mulai melihat data yang keluar dari semenanjung, sulit dipercaya bahwa harga bensin sekarang mencapai rekor tertinggi di dunia. Sebelum melihat data, saya ingin langsung menunjukkan situasi yang dihadapi orang Rusia, khususnya di Crimea, selama seminggu terakhir. Berikut laporannya. Berikut permohonan publik dari seseorang di Crimea. Mohon jelaskan mengapa di situasi darurat saat ini tidak ada dukungan bagi penduduk berupa generator dan bahan bakar. Orang-orang masih ingat pemadaman listrik, pemadaman terjadwal, dan bantuan dari daratan utama. Kini banyak yang merasa sangat putus asa. Pada dasarnya ini mengatakan bahwa Crimea sedang mengalami kesulitan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dulu ada bantuan dari daratan utama, tapi kini akibat sanksi Ukraina, sanksi jarak jauh yakni serangan drone, mereka tidak bisa membantu. Putin juga tidak bisa membantu warga Crimea. Mari kita lanjutkan. Bisnis kecil tutup satu demi satu. Toko, kedai kopi, salon, toko roti, dan bisnis lainnya mengalami kerugian besar. Banyak orang sudah kehilangan pekerjaan mereka. Sementara itu, pajak, sewa, gaji, tagihan utilitas tidak dibebaskan. Orang-orang kehilangan penghasilan, tetapi kewajiban mereka tetap ada. Ribuan keluarga kehilangan makanan, tak bisa memasak, mengisi daya ponsel, atau memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Ketegangan meningkat, orang-orang mulai pahit hati, dan laporan pencurian bermunculan. Ini bukan sekedar masalah rumah tangga, tapi masalah sosial serius. Sekarang berbicara tentang masalah sosial, ada banyak orang di dalam Rusia, daratan Rusia, yang mengatakan bahwa ini bisa mengarah pada revolusi. Ini sudah pernah kami bahas di video sebelumnya, tapi kini makin banyak propagandis mengatakan hal yang sama. Akan kita bahas lagi nanti. Tapi saya juga ingin menunjukkan kepada kalian laporan kedua dari Crimea ini yang membahas tentang berapa banyak orang di utara semenanjung yang tidak mendapatkan listrik atau air selama 7 hari terakhir. Biasanya dalam situasi seperti ini mereka pakai generator untuk bertahan. Tapi sekarang bahkan generator pun tidak bisa digunakan. Tebak kenapa?
Untuk memakai generator, kamu perlu bahan bakar. Harga bahan bakar di Crimea sangat mahal, sampai-sampai harganya selangit. Itu pun kalau ada yang menjualnya. Karena seperti yang kalian tahu, ada kekurangan akut di seluruh Rusia, tapi terutama di Crimea, di mana orang-orang harus menunggu berhari-hari, kadang-kadang sampai seminggu penuh, hanya untuk sampai ke depan antrean di SPBU, supaya mereka bisa mengisi bahan bakar mobil mereka. Nah, apa yang terjadi ketika kamu sudah sampai di depan antrean, tapi tidak ada bensin untuk diisi? Nah, disitulah ketegangan jadi sangat tinggi. Lihat saja cuplikan ini di mana orang-orang benar-benar berkelahi demi bensin. Inilah situasi yang terjadi di SPBU di Rusia. Kamu mau kasih apa ke aku, ha? Bagaimana cara membantu? Dan tentu saja, ini tidak hanya terjadi di Crimea. Kami menerima banyak rekaman yang berasal dari seluruh Rusia, di Krasnodar, di Rostov-na-Donu, bahkan di Moskwa, di mana orang-orang saling berkelahi. Ada kekurangan solar dan kekurangan bensin. Sekarang mari kita bicara tentang harga-harga di Crimea karena, wah, kamu akan sulit mempercayainya. Nah, ini adalah sesuatu yang saya sebutkan di video terakhir saya, dan ada beberapa komentar tentang, "Hey, saya melihat di internet bahwa harga di Rusia sekitar beberapa dolar per galon." Dari mana kamu mendapatkan angka 15 dolar dari Rusia? Jadi, coba tebak. Kali ini, kami benar-benar punya foto dan video dari SPBU Rusia yang menunjukkan harga dalam rubel, tentu saja. Dan tentu saja, kami akan menjelaskan terjemahan atau konversinya menjadi berapa harga itu dalam dolar Amerika per galon. Jadi, lihat yang satu ini. Sekarang, di sini kita punya seorang warga Crimea yang cukup beruntung menemukan bensin yang tersedia di sebuah SPBU. Sekarang, lihat dia membaca harganya. Tertulis 330 rubel per liter, yang jika dikonversi setara dengan sekitar 16 dolar per galon. Itu lebih dari 5 kali lipat dari biaya di Amerika Serikat dan 3 hingga 4 kali lipat dari biaya di Eropa. Sekali lagi, ini bukan kejadian terisolasi atau hanya satu gambar yang saya besar-besarkan. Ini ada lagi, di stasiun lain, mungkin di hari yang sama atau minggu yang sama, harganya 17 dolar per galon. Itu kira-kira kenaikan harga 400% dibandingkan dengan bulan Mei, 6 minggu yang lalu. Begitu parahnya kekurangan di Rusia sekarang, sampai-sampai harga naik lebih cepat daripada saham MIM. Lalu ada lagi, sebuah SPBU yang mengenakan biaya 19 dolar per galon. Sekarang, perhatikan klip berikut ini dengan saksama. Ketika pria Crimea ini mengetahui berapa harga bensin di pompa, dia pada dasarnya bilang lebih baik dia beli vodka saja. Dengarkan baik-baik. Tidak, sama sekali tidak. Harganya 380 rubel. Itu benar-benar omong kosong. Aku cuma mampir ke pom bensin di Mirny karena penasaran dan mengisi bensin. Aku punya 2.700 rubel, dan aku berhasil mengisi hampir 7 liter bahan bakar ke dalam tangki. 380 rubel, teman-teman. Ini serius. Aku benar-benar membayar sebanyak itu. Ngomong-ngomong, Hanya uang tunai diterima, kartu tidak berlaku. saya tidak tahu apakah mereka beroperasi secara gelap atau ada akal-akalan lain. Di satu sisi, bagus juga saya setidaknya masih bisa isi bensin. Di sisi lain, teman-teman, 380 rubel. 1 liter bensin harganya lebih mahal daripada 1 liter susu. Bahkan lebih mahal daripada vodka. Jadi pada dasarnya Kalau begitu, mobilnya bisa dijalankan pakai alkohol. tidak bisa dipercaya. Bahkan, menurut laporan ini, warga Crimea sebenarnya membayar harga bensin tertinggi di dunia. Begitu parahnya situasi di sana. Di beberapa SPBU, harga bensin mencapai hingga 22 dolar per galon. Tentu saja, itu sangat mahal. Namun, dari sudut pandang lain, situasinya lebih buruk dari angka-angka yang terlihat. Mari kita pikirkan berapa penghasilan rata-rata seorang warga Crimea, karena itulah yang benar-benar menunjukkan betapa mahalnya harga bensin ini bagi mereka. Karena 22 dolar per galon oke, kita mengerti karena sebagian besar dari kita, sebagian besar yang menonton video ini menggunakan dolar. Tapi itu bukan yang digunakan oleh warga Crimea. Mereka mendapatkan penghasilan dalam rubel. Kita juga perlu ingat penghasilan mereka, rata-rata warga Crimea mendapat sekitar 600 dolar per bulan dalam rubel. Di Amerika Serikat, pendapatan rata-rata sekitar 5.600 dolar. Jadi itu berarti seorang warga Crimea yang membayar 17 dolar per galon untuk bensin sama seperti orang Amerika yang membayar 150 dolar per galon untuk bensin. Yang benar-benar menunjukkan betapa mahalnya ini dalam daya beli.
Tentu saja banyak orang Rusia suka menggunakan ini karena itu membuat ekonomi mereka terlihat lebih baik. Namun saat kamu memakainya di situasi seperti ini, mereka sangat marah. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana bisa sebuah negara adidaya lama memiliki harga bensin yang memecahkan rekor? Nah, coba lihat peta ini. Ini peta serangan Ukraina ke infrastruktur energi dan listrik Rusia tahun ini. Perhatikan konsentrasi titik kuning di sekitar Crimea. Sejak Januari 2026, Ukraina telah menyerang 37 gardu listrik, termasuk depo minyak dan fasilitas pemrosesan gas. Serangan-serangan ini bahkan belum memperhitungkan semua sasaran logistik yang diserang Ukraina, termasuk semua kapal tanker dan semua truk yang mengangkut bahan bakar maupun muatan lain. Ini juga belum memperhitungkan lalu lintas jembatan Kerch yang menurun akibat serangan Ukraina sebelumnya. Ini berdampak langsung pada semua yang terjadi di Crimea, kehidupan sipil, dan operasi militer yang dijalankan serta didukung Rusia lewat semenanjung itu. Beberapa dari kalian mungkin bertanya, mengapa Ukraina melakukan ini pada warga sipil Crimea? Penting diingat, Ukraina bukan pihak yang memulai perang ini. Dan selain itu, Ukraina juga bukan pihak yang pertama kali menyerang infrastruktur listrik. Faktanya, itu adalah Rusia. Lihatlah peta ini. Ini adalah peta serangan Rusia terhadap infrastruktur listrik Ukraina pada tahun 2024. Rusia telah melakukan ini setiap tahun sejak perang ini dimulai pada tahun 2022. Rusia secara sistematis menargetkan jaringan listrik Ukraina, gardu listrik Ukraina, bahkan depot bahan bakar Ukraina, dan semua hal semacam itu. Sekarang, saya yakin ketika Putin memulai perang ini, dia sebenarnya tidak berpikir bahwa Ukraina akan mampu membangun kemampuan untuk membalas. Tapi, tebak apa? Perang itu tidak bisa diprediksi. Kalian tahu pepatah, bagian terburuk dari operasi militer khusus 3 hari adalah tahun kelima. Itu sedang dipelajari langsung oleh Putin. Ukraina kini mampu membalas Rusia dengan lebih keras daripada yang pernah dilakukan Rusia kepada mereka. Faktanya, ini adalah sesuatu yang diumumkan langsung oleh Presiden Zelensky sekitar 2 minggu lalu, mungkin 17 hari yang lalu. Dia secara terbuka menyatakan bahwa militer Ukraina berniat menjalankan kampanye selama 40 hari untuk menyerang logistik Rusia dan apapun yang bisa mereka temukan. Ini sebenarnya peringatan kepada Putin agar datang ke meja perundingan dan menyetujui perdamaian yang realistis. Putin menginginkan kesepakatan damai di mana Ukraina menyerah begitu saja, padahal kenyataannya justru Rusia yang sedang terdesak. Anda tidak bisa mengharapkan pihak lain untuk menyerah ketika Anda sendiri yang harus mundur. Ukraina terus maju di garis depan. Ukraina menyerang wilayah belakang Rusia, sementara Rusia tidak memiliki cara efektif menghentikan drone Ukraina. Operasi di Crimea bahkan menjadi mimpi buruk bagi Rusia. Crimea yang diduduki Rusia baru saja secara resmi mengumumkan bahwa penerangan jalan akan dimatikan di seluruh semenanjung karena krisis energi yang sedang berlangsung. Saat musim panas, jalan di Rusia gelap. Jadi di video mendatang, mungkin sulit menunjukkan lokasi Crimea dari satelit karena tidak ada cahaya di sana. Jika Anda warga Rusia yang menonton ini, Anda mungkin marah dengan situasi ini. Namun ada satu kabar baik. Tidak seperti Vladimir Putin yang hidup mewah di Moskow atau dimanapun dia menyembunyikan istananya dari drone Ukraina, para politisi Crimea tampaknya benar-benar menderita bersama rakyatnya sendiri. Lihatlah cuplikan ini. Itu adalah pejabat Kementerian Energi Crimea yang terekam kamera, menunjukkan bahwa rumahnya memakai infrastruktur rusak seperti yang dialami semua orang di semenanjung. Saya rasa masih ada sisi positifnya. Lihatlah ini. Sebelum itu, hanya pengingat singkat. Cuplikan yang sedang Anda lihat di layar, YouTube tidak terlalu menyukainya. Jadi terkadang video kami memang dibatasi. Jadi mohon bantu kami dengan menekan tombol subscribe di bawah, lalu tekan tombol like jika sudah subscribe. Itu sangat memengaruhi algoritma dan jumlah penonton video ini. Terima kasih. Berikut cuplikannya. Jadi kita punya sebuah lilin, sebuah radio, dan diri kita sendiri. Teman-teman, inilah suasana malam di Crimea. Tanpa listrik, tanpa gas, tanpa. Radio, Mayak, Soviet. Kalian dengar kan? Dan lagu-lagunya di sini keren banget omong-omong. Kami suka. Sekarang sayangnya untuk dia, situasi di Crimea akan menjadi jauh lebih buruk. Begini, baru-baru ini Komandan Pasukan Drone Ukraina memberikan wawancara publik yang langka. Dalam wawancara itu, dia merangkum aksi drone Ukraina di Crimea dan rencana mereka. Ia mengatakan situasinya tidak akan melambat dan akan semakin buruk. Silakan dengarkan. Ini memang cuplikan yang agak panjang, tapi ini penting karena bagaimanapun juga inilah orang yang memimpin program drone Ukraina atau pasukan drone tersebut.
Dia yang menentukan cuplikan yang akan kita lihat besok dan infrastruktur Rusia mana yang akan diledakkan. Silahkan dengarkan. Tidak ada gas. Dan saya beritahu, memang tidak akan ada. Rencanamu untuk mengisolasi Crimea jelas berjalan sangat baik. Tapi sepertinya kamu belum selesai dengan orang-orang Rusia di Crimea. Seberapa buruk lagi yang akan dialami oleh orang-orang Rusia? Kami menciptakan kondisi tak tertahankan bagi penjajah di semenanjung itu. Kami sedang menutup jalur akses sekarang. Jalur keluar tidak kami ganggu kalau kau belum sadar. Biarkan mereka keluar lewat situ. Biarkan jutaan orang itu melewati jembatan itu tanpa berhenti dan pergi jauh melampaui Ural. Hidup damai. Semua jutaan orang itu, biarkan lewat tempat itu. Inilah alasan mereka menetap di sini selama lebih dari 10 tahun. Itu bumerang mereka, karma mereka kini berbalik pada mereka. Sekarang pergi saja ke Siberia, dan mulai lagi dari nol jika mereka masih cukup muda. Tapi kita tidak akan berhenti. Biarkan mereka meninggalkan logistik mereka, yang memungkinkan mereka mengirimkan amunisi dan memindahkan perlengkapan serta sumber daya militer lain yang digunakan melawan kita ke selatan, atau diluncurkan ke kita dari Crimea. Biarkan mereka pergi. Kami akan mengurus logistik mereka, segala jenis yang memungkinkan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kita melakukannya tanpa operasi darat. Kami menciptakan situasi yang membuat mereka mustahil untuk tetap tinggal tanpa kehilangan satu nyawa pun. Prajurit Ukraina. Ke Ukraina dari semenanjung Crimea. Kami melakukannya dari jarak jauh, dengan menggunakan sesuatu yang disebut burung Ukraina pencinta kebebasan. Ketika kita melihat peta di mana listrik telah dipulihkan, hanya ada satu area kecil yang disebut Kerch, karena seseorang sudah memasang kabel ekstensi. Mereka sudah memasang kabel, tapi kami tetap akan menanganinya apapun situasinya. Dimatikan dari jarak jauh dengan alat yang disebut burung Ukraina yang mencintai kebebasan. Saya bilang, ketika dalam 3 kali kami sudah membakar 21 truk tangki yang membawa bahan bakar dalam perjalanan, 72 akan membakar 121 lagi. 221. Kami akan membakar sebanyak yang ada. Itu hanya masalah waktu. Sekarang, kampanye ini akan memiliki dampak yang sangat luas. Jika kalian mengikuti perang ini tahun 2022, pasti tahu setiap kenaikan harga bahan bakar selalu diikuti masalah karena inflasi ikut naik. Bahan bakar dipakai hampir untuk segalanya. Akan terjadi kekurangan pangan di masa depan. Rusia sudah melihat tandanya. Harga akan naik dan ekspor gandum menurun. Ini akan memiliki dampak yang saya yakin bahkan Putin sendiri tidak memikirkannya. Dan tebak apa? Kita sebenarnya punya data gambaran umum langsung dari pemerintah Rusia sendiri. Dan data itu memberitahu kita bahwa krisis bahan bakar di Rusia sebenarnya sudah mencapai tingkat yang belum pernah dilihat Rusia selama beberapa dekade. Ini adalah laporan dari Bloomberg yang membahas tentang hasil penghilangan Rusia dan bagaimana output tersebut turun ke level terendah dalam 21 tahun terakhir. Itu berarti kondisinya lebih buruk daripada tahun 2020 saat krisis COVID dan lebih buruk daripada tahun 2008 saat krisis keuangan besar. Ekonomi Rusia mengalami situasi yang belum pernah terjadi sejak lama dan kondisi ini diperkirakan memburuk hingga akhir 2026. Lihat grafiknya. Kamu bisa melihat semua tahun dikelompokkan bersama dalam rentang yang relatif rata. Dan kemudian kita punya tahun 2026 yang ditandai dengan warna hijau. Itu turun lebih cepat daripada tahun-tahun lainnya. Dan saya ragu Ukraina akan melambat dalam waktu dekat. Itu berarti kita bisa melihat garis itu turun lebih jauh lagi. Sekarang ada data kedua yang membuat ini menjadi lebih penting secara strategis. Dan itu berkaitan dengan produksi minyak mentah Rusia. Sekarang saya ingin menjelaskan perbedaan antara penghilangan dan produksi minyak. Penghilangan pada dasarnya adalah ketika Rusia memompa minyak dari dalam tanah, mereka mengirimkannya ke kilang mereka sendiri. Lalu mereka mengolah minyak itu menjadi produk minyak bumi dan mengirimkannya ke pasar domestik agar masyarakat Rusia bisa membeli dan melanjutkan aktivitas mereka. Minyak mentah belum diolah dan Rusia mengekspor minyak jenis ini jauh lebih banyak. Jadi pada dasarnya mereka mengirimkannya ke kilang di Tiongkok, India, Turki, lalu negara-negara tersebut mengolahnya dan kemudian menjualnya ke negara lain atau menggunakannya untuk kebutuhan dalam negeri. Sekarang karena kilang-kilang Rusia terus-menerus dibombardir oleh drone Ukraina, produksi Rusia sebenarnya sedang menurun. Karena Rusia tidak mampu mengekspor kelebihan pasokan itu ke negara lain, yang bisa Anda tebak, mungkin karena negara-negara lain tidak memiliki permintaan yang cukup untuk menyerap semua minyak yang dulu digunakan Rusia untuk kilang mereka sendiri.
Dan karena itu, pendapatan minyak Rusia jelas menurun. Dan pendapatan itu berdampak langsung pada anggaran Rusia, dan hal itu membantu Ukraina di garis depan. Sekarang ada catatan penting yang perlu disampaikan di sini, yaitu produksi minyak Rusia memang menurun, tetapi penurunannya tidak secepat penurunan output kilang Rusia atau data kilang yang menunjukkan penurunan tersebut. Rusia masih bisa mengekspor sebagian kelebihan pasokannya ke negara lain, tapi tidak seluruhnya. Saya rasa seiring kampanye Ukraina berlanjut, kedua angka ini akan terus turun. Ukraina juga telah memperluas kampanye, tak hanya menargetkan kilang minyak. Selama katakanlah 5 hari terakhir, mereka juga mulai menargetkan kapal tanker Rusia. Nah, data yang baru saja kita lihat tadi, itu adalah data yang keluar dan berkaitan dengan bulan Mei. Datanya memang sudah berumur beberapa bulan, namun kampanye berkembang dalam seminggu terakhir. Itu berarti, jika Ukraina terus memperluas dan menargetkan semakin banyak kapal tanker, serta cara lain yang digunakan Rusia untuk mengirimkan minyak mereka, kita bisa memperkirakan Rusia akan sangat memperlambat produksi minyak mereka, karena mereka tidak memiliki kilang untuk mengolah minyak yang mereka keluarkan. Dan perlahan, mereka akan semakin kesulitan mengirimkan minyak yang mereka keluarkan karena adanya drone Ukraina di laut. Artinya, Rusia harus memperlambat produksi minyak mereka sendiri. Sekarang, ini sebenarnya adalah masalah besar, mengingat Kremlin sudah mengalami defisit besar karena perang, dan sepertinya situasinya hanya akan semakin buruk. Itulah sebabnya baru-baru ini seorang juru bicara Kremlin melakukan hal yang mungkin tak Anda duga. Dmitry Medvedev pekan ini secara terbuka mengkonfirmasi bahwa Rusia telah meminta Gedung Putih turun tangan. Rusia secara khusus meminta AS Serikat agar memberitahu Ukraina untuk menghentikan serangan ke infrastruktur minyak dan kilang Rusia. Saya rasa perang ini tidak berjalan sesuai rencana mereka, karena saya ragu mereka ingin Amerika Serikat turun tangan dan membantu Rusia. Kini bukan cuma Kremlin yang khawatir dengan situasi ini. Sebenarnya, ada program Rusia, semacam acara di TV seperti ini, di mana mereka memberi kabar kepada rakyat Rusia yang tertarik dengan perang tentang bagaimana perkembangan perang tersebut. Dan program itu, episode terbarunya, sangat suram dan begitu negatif, sampai pembawa acaranya yang sedang mewawancarai pakar ekonomi itu bertanya, "Hei, apakah Anda punya sesuatu yang positif untuk dikatakan tentang ekonomi?" Dan jawabannya, bukan sesuatu yang diharapkan. Silakan dengarkan. Mungkin ada sesuatu yang optimis? Mungkin Anda bisa mengatakan sesuatu yang optimis sebagai catatan penutup. Suatu hari nanti ini akan berakhir. Suatu saat nanti ini akan selesai. Saya tak yakin itu optimisme. Karaganov juga percaya bahwa ini bisa diakhiri. Segala sesuatu pada akhirnya akan berlalu. Itulah pesan optimistis dari ahli ekonomi tersebut. Sekarang, jika kamu tertawa mendengar itu, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah karena kita baru saja mulai. Sebenarnya ini mengingatkan saya pada cerita yang dulu sering diceritakan orang tua saya. Saya tidak yakin ini cerita dari India atau cerita Gujarati, semacam subkultur di India. Ceritanya, seorang raja meminta penasihat bijaknya menulis satu pesan di selembar kertas. Dan aturan untuk pesan ini adalah, pesan tersebut harus bisa membuatnya bahagia saat dia sedih, dan membuatnya sedih saat dia bahagia. Sesuatu yang cukup universal sehingga bisa berlaku untuk kedua situasi tersebut. Penasihat itu berpikir lama, lalu dia menuliskan, ini pun akan berlalu. Nah, itulah yang sekarang dirasakan oleh beberapa propagandis Rusia. Mereka sedang mengalaminya dan berharap segera berlalu. Tapi sayangnya tidak semua orang setuju dengan perasaan ini. Bahkan beberapa orang secara terbuka membicarakan tentang revolusi. Lebih spesifik lagi, revolusi yang datang dari para pemuda Rusia yang tidak puas dengan cara ekonomi dijalankan, cara negara dijalankan, dan mereka secara khusus tidak senang dengan kenyataan bahwa semua orang tua ini yang menjalankan negara. Kritik seperti ini memang ada di banyak tempat, tapi orang Rusia sangat vokal menyuarakannya. Dengarkan ini. Baru-baru ini saya berbincang dengan anak muda aktif di TikTok. Langsung saja saya katakan bahwa saya sendiri tidak menggunakan TikTok. Saya benar-benar merasa bahwa mereka bilang kepada saya bahwa mereka mendapat kesan kuat bahwa segala sesuatu di Rusia benar-benar buruk. Bahwa di Rusia semuanya benar-benar sangat buruk. Semuanya benar-benar berakhir. Ada sesuatu terjadi dengan pihak berwenang. Ada nuansa revolusioner yang jelas bahwa sesuatu harus dilakukan. Saya bertanya kepada mereka dari mana semua ini berasal dan apa yang telah terjadi. Mereka bilang dalam 1 atau 2 bulan terakhir, TikTok dipenuhi postingan pengguna kita tentang betapa buruknya segalanya. Nah, ini sangat penting. Ini adalah poin yang sangat penting. Kamu bahkan membutuhkan dorongan dari ahli strategi politik barat ketika semuanya bisa dilakukan dengan tanganmu sendiri. Semuanya bisa dilakukan dengan tangan sendiri. Ini menimbulkan perasaan di kalangan pengguna muda TikTok bahwa negara ini sudah tamat. Anak-anak muda di TikTok ya?
bahwa semuanya sudah berakhir untuk negara ini. Saya tahu sebagian dari kalian mungkin tak menganggap ini serius. Tapi coba tebak siapa yang justru menganggap ini serius? Putin sendiri. Lihat laporan di layar Anda. Jaksa Rusia sekarang secara pidana menuntut warga Rusia karena mengirimkan bintang telegram ke saluran Ukraina. Sekarang, biarkan saya jelaskan apa maksudnya. Bintang Telegram adalah mata uang dalam aplikasi di platform pesan instan Telegram. Banyak orang, termasuk saya, menggunakan Telegram untuk memperoleh informasi terbaru dari garis depan. Saya mengikuti beberapa saluran Telegram yang berhubungan dengan militer kedua pihak. Ada beberapa saluran Telegram Ukraina, lalu tentu saja ada juga beberapa saluran Telegram Rusia. Saya rasa warga Rusia juga melakukan hal yang sama. Mereka mengikuti saluran Rusia dan mereka juga mengikuti saluran Ukraina. Beberapa warga bahkan sudah mengirim bintang dengan membayar untuk bereaksi pada berita. Dan Putin tidak terlalu senang dengan fakta itu. Jadi warga-warga ini didakwa dengan pengkhianatan di dalam Rusia. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Telegram dilarang di Rusia? Tebak apa? Memang dilarang, tapi kamu bisa pakai VPN untuk membuka Telegram. Namun, dalam kasus yang kita bahas, jaksa Rusia mengejar orang-orang hanya karena bereaksi terhadap sebuah pesan, dan ada beberapa kasus serupa. Nah, kasus-kasus ini merujuk pada kejadian yang terjadi di tahun 2025 dan 2024. Jadi mereka menelusuri riwayatnya, lalu menuntut orang hanya karena reaksi di aplikasi pesan. Kita juga punya juru bicara Kremlin, Peskov, yang kini mengubah sikapnya tentang perang. Sekarang dia secara resmi menyebutnya perang, bukan operasi militer khusus lagi. Dan faktanya, dia baru-baru ini ditanya kenapa dia mengubah istilah yang dia gunakan. Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Silakan dengarkan klip singkat ini. Jadi dengan Rusia di satu sisi dan rezim Kiev serta sejumlah negara Eropa di sisi lain. Dan ditambah Amerika Serikat yang memasok jutaan ton senjata ke Ukraina. Itulah faktanya. Ini bukan lagi operasi militer khusus, tapi perang skala penuh. Saya tidak minum sebanyak Peskov, saya rasa benar. Jadi mungkin dia sedang mabuk. Jadi cara pandangnya berbeda dari saya. Tapi saya belum pernah melihat korban NATO di dalam Ukraina selama hampir 5 tahun perang ini. Tapi saya sudah melihat korban dari Korea Utara. Saya sudah melihat rudal Iran. Saya telah melihat drone Tiongkok dipakai Rusia. Jadi benarkah ini hanya Rusia dan sekutunya melawan Ukraina dan sekutunya? Entah kenapa, sekarang ketika Ukraina mulai membalas Rusia, Rusia merasa seluruh situasi ini tidak adil. Lupa bahwa sebenarnya Putin yang memulai operasi militer khusus ini. Sekarang, semua ini membawa kita pada sesuatu yang kemungkinan besar akan terlewatkan oleh sebagian besar liputan Barat. Dan itu berkaitan dengan krisis pangan, yang biasanya merupakan tahap kedua dari setiap krisis bahan bakar. Setiap kali ada masalah harga minyak, biasanya itu akan merembet ke segala aspek kehidupan manusia. Banyak orang lupa bahwa solar sangat penting untuk pertanian. Solar juga krusial bagi militer, tapi itu pembahasan untuk video lain. Hari ini, mari kita bahas bahwa bagi petani, hampir semua pekerjaan memerlukan solar untuk menjalankan peralatan. Dan tebak apa? Petani Rusia membahas hal ini secara terbuka karena sekarang musim panen di Rusia dan mereka tidak punya banyak waktu sebelum musim dingin tiba, mungkin kurang dari 2 bulan lagi. Jadi para petani Rusia mengatakan bahwa, hey, berdasarkan harga bahan bakar saat ini, kami tidak akan mendapatkan keuntungan. Itu berarti kami tidak akan memanen jika pemerintah tidak membantu kami. Dengarkan cuplikan berikut ini. Saya kembali berbicara dengan orang-orang kita. Hari ini saya berbicara lagi dengan petani Cero Panovo. Tahu apa yang mereka katakan? Lina. Jika solar tembus 100 rubel per liter, kami tak akan nyalakan mesin pemanen. Tanamannya akan kami biarkan rontok ke tanah. Sekarang saya ingin bertanya, apakah kalian akan mendukung kami menuntut harga bahan bakar terjangkau untuk petani? Jika biaya kami terus naik, kami terpaksa menaikkan harga, sehingga kalian yang membayar lebih. Saya seorang peternak, jadi saya terjebak di tengah rantai ini. Jika para petani tanaman harus membeli solar dengan harga seperti ini, mereka harus menjual hasil panen mereka dengan harga lebih tinggi. Karena itu, dia harus menaikkan harga hasil panennya. Saya sebagai peternak, saya tahu saya tidak bisa jual daging dan susu lebih mahal karena orang-orang tidak punya uang. Jadi, saya punya pilihan apa? Jadi, ya, bahwa saya mengurangi ternak saya dan hanya memelihara cukup untuk diri saya sendiri. Petani tanaman pangan menghadapi masalah serupa. Dulu, saya membeli 15-18 ton hasil panen darinya. Sekarang, saya mungkin beli 5 saja. misalnya, hanya 5 saja. Dia pun bertanya-tanya, mengapa harus berutang untuk beli solar mahal jika akhirnya tak bisa menjual hasil panennya?
Yang tersisa bagi saya hanya utang. Itu reaksi berantai yang kita hadapi. Menurut saya, Kementerian Pertanian justru fokus pada hal yang salah. Ini bukan dukungan bagi petani, malah jadi jerat bagi mereka. Jerat di leher bagi para petani. Seperti yang saya sebutkan, ini bukan kasus terpisah. Petani lain juga mengalami hal serupa. Tanpa bahan bakar, tidak akan ada panen. Dan itu juga mempengaruhi aspek lain dari pertanian, dan saya rasa juga toko roti dan sebagainya. Karena tidak ada panen, berarti tidak ada biji-bijian. Artinya, kamu tak bisa memberi makan sapi atau ternak lain milikmu, sehingga tidak ada daging atau susu di toko roti. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah kita lihat pada tahun 2022 ketika Rusia memulai operasi militer khusus selama 3 hari. Krisis bahan bakar bukan hanya masalah mobil, tapi menjadi masalah rantai pasokan makanan yang menyebar ke seluruh dunia. Rusia dan Ukraina bersama-sama dianggap sebagai lumbung pangan bagi sebagian besar negara di Global South. Banyak negara di Asia dan banyak negara di Afrika mendapatkan makanan dan biji-bijian mereka dari Rusia dan Ukraina. Artinya, saat negara-negara ini menderita, dampaknya juga dirasakan negara lain. Inilah mengapa pada 2022 Sri Lanka runtuh dan terjadi revolusi di sana. Terjadi revolusi di Bangladesh yang terjadi setelahnya. Terjadi juga revolusi di Pakistan. Ada juga revolusi di seluruh sabuk Sahel di Afrika. Banyak negara ketika rakyatnya tidak bisa makan, mereka menjadi sangat-sangat marah. Inflasi pangan mulai terasa di Rusia dan segera menyusul di negara lain. Berikut laporannya di layar Anda. Media Rusia melaporkan harga sayuran dan daging di Rusia naik signifikan minggu ini, dan tren ini diperkirakan makin cepat akibat kekurangan solar yang kian parah dalam beberapa minggu ke depan. Kampanye Ukraina akan terus berjalan hingga Putin bersedia berunding dan menyetujui kesepakatan damai yang adil serta menerima kondisi di garis depan. Sebelum melihat cuplikan serangan Ukraina terbaru, saya mau tunjukkan sesuatu yang lucu dulu. Ini berasal dari kedutaan Jerman di Moskow yang mengamati semua kejadian. Mereka langsung berbicara ke orang Rusia, menyatakan ada satu solusi untuk semua penderitaan kalian. Dan solusi itu mereka publikasikan secara terbuka. Sementara mereka berada di Moskow, omong-omong secara terbuka. Jadi dengarkanlah, dan ini benar-benar sangat-sangat berani. Kremlin sedang memperdebatkan bagaimana cara mengatasi kekurangan bahan bakar di Rusia. Membatasi penjualan, impor bahan bakar, dan memperkuat pertahanan udara. Kami punya solusi lebih sederhana untuk mengakhiri perang agresi terhadap Ukraina. Sementara itu, serangan jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur Rusia terus berlanjut setiap malam selama beberapa hari terakhir. Seperti yang kalian tahu, YouTube tidak suka rekaman yang akan kami tunjukkan karena banyak hal dihancurkan dan diledakkan seperti yang terjadi dalam perang. Kami akan memindahkan analisis paling intens ke bagian anggota agar tak perlu khawatir soal pembatasan monetisasi atau algoritma YouTube. Jika kalian ingin mendukung channel ini dan melihat analisis lengkap dari setiap serangan yang terjadi di Rusia, kalian bisa menjadi anggota sekarang juga dengan menekan tombol gabung di bawah ini atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Dukungan kalianlah yang memungkinkan kami meliput perang ini secara jujur tanpa harus khawatir cerita mana yang ramah pengiklan dan mana yang tidak. Ini adalah klip pertama yang saya yakin banyak dari kalian sudah melihat. Klip ini paling populer dari Rusia beberapa bulan terakhir. Klip ini telah ditonton miliaran kali di media sosial karena kegagalannya yang parah. Silakan tonton. Hidup, yuk, semua masih hidup. Tunjukkan. Mobil apa? Mobil. Diam. Apakah dia masih hidup? Ya. Bagi kita, itu hanya lelucon. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku senang tak ada yang terluka atau meninggal. Tapi kamu tahu, mataku sering melewatkan hal-hal yang tak akan dilewatkan profesional. Itu sebabnya kami mengundang mantan Navy SEAL Chuck Farr untuk menjelaskan detail kejadian di klip ini dan sejenisnya. Mari simak analisanya. Sekarang dia melakukannya tiap minggu, kadang beberapa kali seminggu. Namun kami tidak bisa menayangkan analisanya di saluran utama karena tidak ramah pengiklan. Dia merinci kesalahan tentara Rusia, keberhasilan tentara Ukraina, dan perkembangan doktrin peperangan drone secara real time. Setiap episode membahas mekanisme pertempuran yang akan langsung didemonetisasi dan dibatasi oleh YouTube.
Karena itu kami merilis tiap khusus untuk anggota, di sana algoritma tidak berperan. Sekarang saya ingin mengumumkan di sini karena Chuck selalu berhati-hati agar tidak jadi komentator setelah kejadian dan selalu menegaskan hal itu. Sangat mudah untuk mengkritik dari kenyamanan studio dan sangat berbeda ketika Anda berada di medan perang membuat keputusan hidup dan mati di parit. Dia menghormati hal itu. Itu sebabnya analisisnya berbeda dari banjir opini para jenderal dadakan di Twitter. Sekarang, saya akan tunjukkan apa yang dia katakan tentang klip ini. Tonton ini teman-teman. Sini, saya tunjukkan. Oke, jadi kenapa ini terjadi? Oke. Saya harus memberi penghargaan pada orang itu karena berhasil menghindari moncong senjata saat berputar. Dan kita akan lihat lagi reaksinya setelah itu. Benar-benar klasik. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Mungkin kamu pernah melihat demonstrasi fisika di sekolah, di mana gurumu duduk di bangku yang bisa berputar dan memegang poros sepeda, lalu memutar. Kamu tahu, ban sepeda. Nah, itu membuat dia berputar. Jadi ini adalah senjata multilaras. Saya rasa ini adalah senapan Gatling Yak dengan 5 laras. Ya, diputar motor listrik. Gerakan giroskopik membuat orang ini berputar. Saat dia menunduk, orang ini terlempar. Lihat saat dia muncul lagi. Oke, dia tidak tahu orang itu di mana. Apa-apaan? Orang itu baru menghilang, kan? Tunggu, apa ada peluru di atas kepalanya? Iya. Itu benar-benar bikin dia shock, bro. Aku belum pernah berdiri di depan senapan Gatling, hanya di belakangnya. Itu seperti memasukkan kepalamu ke dalam, seperti menelan petasan M80. Jadi itu dia, itu di situ. Itu adalah gerakan giroskopik dasar. Lihat, itu masih berputar. Ya. Tapi mereka punya keunggulan daya tembak 360 derajat, Sam. Itu luar biasa. Itu berhenti menembak karena orangnya terbang pergi kan? Pemicunya tidak. Dia melepaskan jarinya dari pelatuk. Kau tahu, dan itu salah satu hal konyol seperti itu. Kamu, terkadang. Senapan mesin M60 atau 240 bisa menembak sendiri. Kamu menarik pelatuk, senjata menembak, lalu lepaskan jari dan senjata berhenti. Kadang jika kamu menembak banyak, senjata jadi sangat panas, hingga peluru masuk ke ruang peluru yang begitu panas, sampai pelurunya terpicu sendiri. Kamu duduk di sana, pertama kali mencoba melepas jarimu dari pelatuk, tapi senjata tetap menembak. Lalu kamu mikir, Kamu tahu, kamu harus tetap tenang dan kamu meraih sabuk peluru lalu menariknya ke arahmu, dan itu akan memutuskan sambungan pelurunya. Kamu mencegah kejadian seperti yang dialami orang ini kan? Ada sesuatu yang salah, jadi dia memegangnya lebih erat kan? Dia sebaiknya cukup menunduk dan melepaskan. Lepaskan saja. Ya, gila, ini jadi terbuka untuk publik. Seperti yang saya bilang, kami analisis seperti ini tiap minggu untuk anggota Basics Insider. Kamu bisa menjadi anggota sekarang juga dengan mengklik tombol gabung di bawah ini atau dengan pergi ke basicsinsider.com. Sampai jumpa di sana. Nama saya Sam, dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian hari ini.